di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Papua. Judul ceritanya Asal Mula Pohon Kelapa. Kisah ini berasal dari sebuah kampung yang terletak di hilir Sungai Vai dari Pantai Sapang. Hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia. Suami bernama Wes Bewiripit, sedangkan istri bernama Teura. Mereka memiliki seorang anak tunggal yang sangat dikasihi dan dicintainya bernama Cipri. Karena Cipri merupakan anak tunggal, maka dia sangat dimanja. Namun, sayangnya sangat penakut. Sifat penakut Cipri inilah yang menggoreskan kisah tragedis yang dalam pada suatu hari yang cerah, ketika mereka duduk-duduk dekat Nunggu sambil membakar sagu dan daging kasuari hasil buruannya, Birepit. Cipri, kau anak laki-lakiku satu-satunya. Kau tidak boleh penakut. Kau sudah besar, kau harus ganti bapak menjaga mama, menjaga kampung, dan aku juga harus menjadi pemburu yang tangguh di kampung ini. Begitu Birepit mulai menasihati Cipri. Birepit kan masih kecil, jadi masih penakut, apa-apa. Tiba-tiba Dewi Raut membela. Cipri hanya diam saja sambil tidur-tiduran di pangkuan ibunya. Nanti malam saya akan ajak Cipri tidur di jauh. Awas kamu tidak boleh menghalanginya lagi. Paham, Dewi? Dewi Raut hanya mengangguk. Dia tidak bisa membantah lagi. Karena itu, dia tahu hukum adat kampungnya. Memang begitu. Jika dia membantahnya, maka dia akan dihukum juga anaknya. Tanpa bicara lagi, Dewi Raut ke dapur untuk menyalakan tunggu. Dia akan membuat tunggu dan daging bakar untuk bekal Cipri di jauh. Mulai hari ini, Birepit sudah melarang Cipri tidur dengan ibunya. Sebagai anak yang sudah cukup umur, Cipri sudah harus tidur di rumah jauh bersama laki-laki dewasa lainnya. Namun, sayang Cipri selalu tidur lebih awal dari teman-temannya. Ketika gelap mulai turun, Cipri berbaring lebih dahulu sambil membungkus diri di dalam tapin. Ia tidak berani tidur sendiri, selalu di antara orang banyak. Karena ia selalu tidur lebih awal, maka ia hampir tidak pernah mengikuti pelajaran yang diajarkan tua-tua adat pada malam hari menjelang tidur sambil duduk-duduk melingkari bara api di tengah-tengah jauh. Saat-saat seperti itulah, ketua adat akan bercerita tentang kejayaan nenek moyang mereka dalam peperangan, menceritakan dongeng-dongeng atau legenda-legenda rahasia tentang nenek moyang yang tidak boleh disebar kepada suku lain. Di rumah jauh pula orang-orang mengajarkan orang muda tentang teknik berperang, merencanakan pembalasan kepada suku lain, atau pengayuman pembalasan dengan membunuh lawan. Sekali-sekali mengajarkan anak-anak muda tentang tata cara memahat patung, membuat patung embes, membuat panah, dan bagaimana cara menggunakannya. Pendek kata, di dalam cewek anak muda diajar tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, gagah berani, dapat melindungi kampungnya bila diserang oleh kampung lain. Ternyata, kelakuan Cipri yang selalu tidur lebih awal karena takut kepada roh yang tinggal di pohon ucu tidak luput dari perhatian roh tersebut. Roh ucu terus mengamati tingkah laku Cipri. Si penakut entah apa, karena apa roh ucu yang baik itu sangat jengkel dan merasa tersinggung dengan kelakuan Cipri. Roh itu tidak habis pikir mengapa Cipri sangat takut padanya. Sementara penduduk kampung yang lainnya sangat menghormati dan mengaguminya sebagai roh yang baik. Roh yang selalu mengabulkan segala permintaan mereka. Kenapa anak ini selalu takut kepada saya? Padahal penduduk kampung yang lain menganggap aku sebagai roh baik. Aku selalu mengabulkan permintaan mereka. Awas suatu saat nanti akan saya ambil dan akan saya bunuh. Begitu kata roh ucu dalam hatinya.
Mata pencarian penduduk kampung hilir sangat Faid adalah berburu ke hutan. Banyak binatang buruan di belantara hutan asmat. Hasil buruan mereka lebih dari cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Begitu pula setiap hari ayah Cipri, Bibi Ripit sangat sibuk berburu babi, kasuari, dan binatang hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setiap kali Bibi Ripit berburu, ia selalu membawa Cipri dengan maksud agar Cipri mau melihat dan belajar bagaimana cara berburu yang baik. Namun, sayang karena Cipri penakut, maka ia tidak mau berburu jauh-jauh dari ayahnya. Ia selalu berada tepat di belakang ayahnya. Kemana ayahnya melangkah, Cipri selalu mengikutinya. Cipri, coba kamu halau babi yang ada di sebelah kanan, perintah Bibi Ripit. Aduh, Bapak jangankah, saya kan takut kalau harus jalan sendiri ke sana. Di hutan ini pasti banyak roh, kata Cipri ketakutan. Cipri, kalau kau terus-terus penakut begini, bagaimana kau bisa jadi pemuda yang gagah berani? Kata Bibi Ripit mulai marah. Tapi Bapak, saya memang takut. Saya tidak berani ke sana sendirian, kata Cipri. Ia merasakan kakinya mulai kaku. Dia tidak mampu lagi mengangkat kakinya. Dia gemetar dan akhirnya jatuh pingsan ketakutan. Melihat kondisi anaknya yang jatuh pingsan ketakutan, Bibi Ripit pun tidak berani memaksa anaknya lagi untuk pergi berburu sendiri. Bagaimanapun, Bibi Ripit teramat kasih kepada anak tunggalnya itu. Setiap kali pulang berburu, bapaknya selalu membawa barang buruan ke rumah Cil terlebih dahulu. Cipri selalu berlari cepat-cepat memasuki Cil. Ia takut melewati pohon pucung yang ada rohnya. Cipri akan cepat berlari, kemudian menyembunyikan dirinya di dalam gulungan tapin. Begitu tiap kali ia lakukan, sementara Roh Ucu terus mengamati. Roh Ucu semakin tersinggung dan marah melihat tingkah laku Cipri. Awas, kalau saya akan bunuh dia. Begitu Roh Ucu merencanakan suatu pembunuhan. Tapi sebaiknya akan aku beri peringatan terlebih dahulu, bisiknya dalam hati. Hingga pada suatu malam yang sunyi, Roh Ucu masuk ke dalam Cil. Dengan hati-hati ia mengambil Cipri beserta tapin yang melingkarinya. Tapi Cipri menyembunyikan dirinya dari Roh Ucu. Cipri dibawanya ke tepi pantai Sofan dan meletakkannya begitu saja bersama tapinnya yang di pinggir pantai. Roh Ucu pun kembali ke pohon Ucu. Keesokan pagi ketika mentari mulai akan menampakkan dirinya, Cipri terjaga karena merasa kedinginan di tiup angin laut menerpa diri. Ketika betul-betul ia terjaga, Cipri merasa sangat terkejut dan heran, bukan kepala, karena mendapatkan dirinya telah berada di tepi pantai, bukan di dalam Ceu, tempat ia biasa berbaring menjelang tidur bersama teman-teman dan bapaknya. Melihat kenyataan ini, Cipri sangat ketakutan. Ia lari terbirit-birit kembali ke dalam Ceu dan membangunkan bapak dan teman-temannya yang masih terlelap dalam mimpi masing-masing.
Namun, Bapak dan teman-temannya tidak ada yang terjaga. Mereka masih lelah karena mereka tidur sangat larut malam. Tadi malam mereka asik mendengarkan cerita tentang pengayuan yang dilakukan nenek moyangnya dalam pembalasan ke kampung sebelah. Akhirnya, Cipri membungkus dirinya kembali dengan tapin seperti semula. Roh pohon ucu melihat bahwa Cipri telah kembali dengan selamat. Roh ucu pun sangat geram. Oh, awas Cipri. Kali ini aku akan membunuhmu. Begitu bisikan dalam hati. Maka roh ucu pun segera masuk ke bawah kolong Ceu dengan membawa panah. Dengan penuh amarah, roh ucu menusuk Cipri dengan anak panah tepat di pelipis kiri tembus hingga pelipis kanan. Seketika Cipri si penakut itu pun tewas. Roh ucu pun tidak mencabut anak panah itu, sehingga Cipri terkapar dengan anak panah tetap menancap pada pelipisnya. Sementara hari semakin siang, sinar mentari terang menderang menyinari perkampungan hilir Sungai Pahit. Semua orang yang tertidur di Ceu telah terjaga dari mimpinya. Mereka mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang mengasah panah, ada yang membuat bara api untuk membakar daging babi sisa malam tadi. Ada yang mengambil air, ada pula yang mulai memahat menyelesaikan ukiran patung bis pesanan keluarga yang meninggal. Di antara kesibukan itu, yang terlihat hanyalah Cipri yang belum terjaga. Maka salah seorang membangunkan Cipri tanpa membuka tapin yang membungkusnya terlebih dahulu. Cipri, Cipri, Bayu Putita. Cipri bangun, sudah, teriaknya. Tidak ada jawaban. Cipri, Bayu Putita. Cipri, bangun sudah. Kembali ia berteriak sambil mengguncang-guncang Cipri. Cipri tetap berbaring tak bergerak. Sekali lagi, Cipri dibangunkan. Bayu Putita, Bayu Putita. Satu. Cipri, bangun sudah. Begitu ia berteriak membangunkan Cipri, tetapi tidak ada tanda bahwa Cipri mendengarkan suara itu. Isi tapin tetap membisu dalam kaku yang dingin. Temannya merasa heran dan penasaran. Tidak biasanya Cipri tidur sambil sesiang ini. Biasanya Cipri bangun lebih awal dari teman-temannya karena ia berbaring lebih awal pula. Maka dengan rasa penasaran dibukalah dengan segerah tapin Cipri. Roh yang agung, tolong, ia berteriak terkejut dan sangat ketakutan ketika mengetahui Cipri telah terbujur kaku tanpa nyawa dengan anak panah menembus pelipis kiri hingga tembus pelipis kanan.
pembunuhan adat, Bapak, teman-teman, tolong. Cipril telah meninggal. Dia menolong berteriak sekencang-kencangnya memanggil tua adat, Bapaknya Cipril dan teman-temannya yang ada di jauh. Sekali lagi ia berteriak memanggil orang-orang yang ada di jauh menyaksikan keadaan Cipril. Orang tua Cipril yang sudah ada di rumah dipanggil tergesa-gesa pergi menuju jauh. Mereka mendapatkan kabar. Mereka mendapai anak tunggal sudah terbujur kaku meninggal. Semua yang dicintai dengan cara mengenaskan. Meledaklah tangis Biwi Rabbit. Dan Tewa meraung-raung. Penduduk seisi kampung dalam duka teramat dalam. Ini pembunuhan yang menuntut balas dalam pengayuman. Begitu bisik hati mereka. Hari itu merupakan hari bergabung bagi Cipril yang malam. Mulai proses adat, senja pun datang menghampiri. Matahari tergelincir di langit sebelah barat. Seolah-olah dalam cahaya pucat yang suram ikut berduka bagi Cipril yang mati mengenaskan. Cipril diantar ke tempat pembaringan, kemudian dikuburkan di Jausen. Di depan jauh dengan anak panah yang masih tetap tancap di pelipis kirinya hingga menembus pelipis kanan. Panah itu tidak dicabut, terkubur bersama jasad Cipril yang malang. Pada malam hari ketika kampung telah sunyi, tiba-tiba timbul keajaiban yang kelak akan mengukir sejarah sebuah legenda yang telah hadir. Tumbuhlah sebatang pohon aneh tepat di atas kuburan Cipril. Pohon tersebut tumbuh sangat subur dan berbuah sangat lebat. Batangnya besar dan kokoh. Buahnya pun besar-besar. Keesokan harinya, ketika orang-orang terjaga, mereka sangat heran dan saling bertanya satu sama lain akan tumbuhnya pohon aneh di atas kuburan Cipril. Cewek raut, lihatlah keajaiban apa yang terjadi di atas kuburan anak kita, kata Biwi Rabbit sambil menunjuk pohon aneh. Entahlah, Biwi, aku pun tidak tahu. Tewa raut pun sangat bingung. Apakah ini berarti roh nenek moyang kita telah menerima Cipril di alam sana, Tewe? Kata Biwi Rabbit meminta persetujuan istrinya. Ya, Biwi, Cipril adalah anak yang baik. Pasti nenek moyang menerimanya. Tewe raut mempertegas pendapat suaminya. Kira-kira apakah nama pohon ini?
Tiba-tiba penduduk kampung bertanya-tanya, "Entahlah, pohon ini aneh. Seumur hidup aku baru melihatnya." Seorang tua adat menjawab, "Apakah orang dapat memakan buahnya?" Pertanyaan lain muncul, "Tidak tahu jawab." "Pohonnya sah saja, baru kita lihat." Seseorang menjawab dari belakang. Pagi itu juga semua candiwis dan tuas, ipar-ipar dan menantu berkumpul di depan Ceu, mengelilingi pohon aneh berbuah yang lebat. Seseorang yang berani memetik buah itu lalu dikupas kulitnya. Air yang berada dalam buah itu awalnya diberikan kepada seekor anjing untuk memastikan apakah air buah itu dapat diminum atau tidak. Ternyata anjing yang meminum air buah itu tidak mati. Ternyata maka penduduk kampung, begitu pula dengan daging buah itu dapat dicobakan kepada anjing. Karena anjing tidak mati, maka semua penduduk kampung akhirnya memetik buah itu dan memakannya. Namun, seorang pun tahu apa nama pohon aneh ini. Ketika mengupas kulit buah, mereka mengamati isi dalamnya. Tampaknya seperti garis mata serta bekas hidung cipri. Mereka berkeyakinan bahwa pohon ini jelmaan dari Cipri. Suatu hari orang tua Cipri, Biwi Ripit dan Tio Raut bermimpi. Dalam mimpinya ia mendapat pesan untuk menamakan pohon itu Jisin, yang artinya pohon kelapa. Adapun buah bernama Akyamanmak, artinya buah yang berasal dari orang mati. Paginya Biwi Ripit dan Tio Raut mengabarkan kepada seluruh kampung, "Saudaraku penduduk kampung, tadi malam kami bermimpi yang sama." Begitu Biwi Ripit mulai bicara. "Apa yang ada dalam mimpimu, Biwi?" Seorang penduduk kampung menjawab dengan tidak sabar. "Dalam mimpi kami mendapat pesan bahwa pohon aneh berbuah lebat dan tumbuh di atas kuburan Cipri haruslah diberi nama Jisin, pohon kelapa. Sedangkan buahnya bernama Akyamanmak, artinya buah yang berasal dari orang mati." Begitu Biwi Ripit menyampaikan isi mimpinya. "Baiklah, mulai sekarang pohon aneh ini kita namakan Jisin, dan buahnya Akyamanmak karena memang dia berasal dari jasad Cipri," kata ketua adat menegaskan. Sejak itu pohon aneh tumbuh pada banyak tempat di Asmat, dan orang-orang Asmat menyebutnya sebagai pohon Jisin atau pohon kelapa. Sekian, terima kasih.